ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأمهات الفاضلات والأخوات الكريمات, para ummahat dan para akhwat yang rahmati Allah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang mengikuti di Musalla Darul Hijrah Bangkinang atau melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di petang hari Jumat ini kita bersyukur kepadanya, seraya pula berdoa mudah-mudahan kehadiran kita kehadiran yang diterima, dan sebagai tanda syukur kepadanya karena nikmat yang diberikan kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. Semoga syukur kita itu berbuah nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menunjukkan kepada kita jalan ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk meneladani. Semoga salawat dan salam kita berbuah syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram, ma'asyarul karimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah ibu, serta saudara dan kerabat kita, para guru, ustadz, ustazah, bumi dan abuya, kiai dan nyai yang telah berjasa kepada kita, dan para sahabat, handai talan dan teman dari dulu sampai akhir zaman. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah sampai husnul khatimah, dan yang sudah mendahului mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan rahmat yang seluas-luasnya serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
khususnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita sama-sama mengaji kepadanya. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bab yang ke-68 dari kitab Al-Adabu Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari ini, yaitu babu syikayati al-jar. Bab syikayati al-jar, bab tentang keluhan tetangga, yaitu tetangga yang senantiasa merasa dirugikan, yang merasa senantiasa disakiti. Dan memang ada tipe-tipe orang yang membuat tetangganya tidak nyaman dengan berbagai cara dan tindakan. Nah, bagaimana dia menyikapi hal ini? Apakah boleh ya setelah diberikan masukan dan dinasihati tapi juga tidak membuahkan hasil dengan berbagai cara pula? Maka apa yang dilakukan? Karena memang tidak sama semua orang dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada orang kalau sudah tidak tahan ya pindah. Dan memang mendapatkan tetangga yang baik itu luar biasa. Bahkan ada salah seorang dari ulama kita, yaitu dikenal dengan As-Sukkari, Muhammadul Hasan As-Sukkari, atau selain namanya Muhammad ibn Hamzah As-Sukkari. Tetangganya mau jual rumah dengan harga rumah hanya 1.000, tapi dijualnya 2.000. Kenapa dijual 2.000? Katanya 1.000 harga rumah, 1.000 harga bertetangga dengan Syekh Muhammad ibn Hamzah As-Sukkari. Karena subhanallah, bertetangga dengannya sangat menenangkan dan menenteramkan hati, bahkan serasa keluarga sendiri atau lebih. Itu kalau kita dapat tetangga yang seperti ini maka luar biasa. Tapi yang masalah adalah ketika setiap hari bermasalah. Memang ahli bikin masalah tapi tidak ahli menyelesaikan masalah. Nah, di dalam bab ini Imam Bukhari membawakan 3 hadis bagaimana seorang atau Nabi SAW menyikapi tetangga yang menyakiti tetangganya ini. Qala rahimahullah, hadatsana Ali ibn Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdullah, dia itu Ali ibn Abdullah Al-Madini, yaitu syekh yang paling disegani oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Safwan ibn Isa, telah menceritakan kepada kami Safwan ibn Isa. Itu Safwan ibn Isa Al-Ansari Al-Qurashi, Al-Qurashi Al-Basri, Al-Qurashi Al-Basri. Qala, dia berkata, hadatsana Muhammad ibn Ajlan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ajlan, itu Muhammad ibn Ajlan Al-Madani, Muhammad ibn Ajlan Al-Madani. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, itu dia berasal dari bapaknya Ajlan Al-Madani, wa saduq. Nah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah
Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang disebut dengan hafidhu as-sunnah atau hafidhul ummah, hafiznya umat ini. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia menghafal berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam dan juga berkat ketekunannya dan kesungguhannya mengikuti langkah-langkah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemana Nabi pergi, maka Abu Hurairah ikut membuntuti dan mengikuti, sehingga itu menjadi suatu hal yang dikenal daripadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala rajulun, Abu Hurairah meriwayatkan, qala rajulun, seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li jaran yu'dhini, sesungguhnya saya memiliki seorang tetangga yang sentiasa menyakitiku. Jadi inna li jaran yu'dhini, tetangga yang senantiasa menggangguku, ya tidak benar tentram. Nah, seperti apa tapi tidak seperti sini. Faqala, lalu Nabi berkata, intaliq, pergilah kamu, fa akhrij mata'aka ila tariq, maka angkut barang-barangmu, letakkan di jalan. Kalau letakkan di jalan, tentu orang pada berhenti. Kalau barang di jalan berarti ada masalah. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, lalu dia keluar atau pergi dan mengeluarkan barang-barangnya seperti perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Fajtama'an nasu alaihi, melihat itu orang-orang pada bertanya, berkumpul. Ya karena biasalah, apa aja yang terjadi di jalan mesti macet jalan setelah itu. Terlihat kalau ada kecelakaan di jalan itu macet, atau ada orang berbantah itu bertumbuk, pasti ramai orang yang singgah. Nah, nengok barang-barangnya dikumpul di tepi jalan, maka orang pada berkumpul. Faqalu ma sya'nuk, apa yang terjadi denganmu? Qal, dia berkata, li jarun yu'dhini, saya memiliki tetangga yang menyakitiku. Wa zakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq, saya datang seperti itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kamu keluarkan lagi barangmu ke jalan. Faja'alu yaqulun, akhirnya orang-orang pada mengatakan, Allahumma al'anhu, ya Allah laknat dia, laknat dia. Al-la'natu huwa al-ib'adu min ar-rahmah, wa at-tardu wal-ib'ad min rahmatillah. Ya Allah laknat dia, artinya jauhkan dia dari rahmatmu, jauhkan dia daripada, dan iya, jangan diberikan dia rahmat, karena dia tidak ada kasih sayang. Kalau orang yang suka mengganggu berarti orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang sama sekali. Maka wajar dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis lain mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Siapa yang menyayangi yang di langit? Ya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang di bumi adalah kita, makhluk-makhluknya ini yang diberikan tempat tinggal sementara di sini. Dan Jibril alaihissalam dalam hadis sebelum ini senantiasa berwasiat kepada Nabi untuk senantiasa, juga hadis yang ketiga nanti semakna dengannya, Jibril senantiasa memberikan wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi yakin nanti tetangga ini akan jadi ahli waris.
Artinya sebagaimana dia berwasiat kepada keluarganya, demikian pula Jibril berwasiat kepada Nabi untuk memperhatikan tetangganya. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuh, sampai saya yakin dia akan menyuruh memberikan warisan kepada tetangga. Demikian dekatnya tetangga itu kepada kita. Nah sekarang orang ini menyakitinya, padahal kita disuruh untuk menyayangi. Dan orang yang paling berhak di antara yang berhak adalah yang paling dekat kepada kita, rumahnya, yang kita harapkan dia yang senantiasa lebih cepat tahu tentang keadaan kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka orang-orang pun pada melaknatnya. Orang-orang pada melaknatnya. Allahumma al'anhu, ya Allah laknat dia, ya Allah jauhkan dia dari rahmat, dari rahmatnya, dari rahmatmu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma khzihi, ya Allah hinakan dia, ya Allah rendahkan dia. Jadi dilaknat dan direndahkan, karena juga al-jaza' min jinsil amal. Dia tidak menghormati tamunya, tidak menyayangi tamunya, maka dia juga tidak terhormat dan tidak disayangi oleh Allah SWT. Fabalaghahu, akhirnya yang tadi itu sampai kepada orang yang menyakiti tadi. Ya nengok itu orang pada tahu, ya pada tahu dan sesuai, dan ini adalah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka fa'atahu, lalu dia datang, mungkin dia malu, faqala irji' ila manzilik, ya ayo balik lagi ke rumahmu, fa wallahi la uzik, demi Allah dia bersumpah sekarang saya tidak akan menyakitimu lagi. Ya setelah orang pada tahu semua, maka dia pun tentu akan malu dan lebih-lebih lagi takut doa-doa orang tadi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia lebih memilih untuk mengakui salah daripada tetap bertahan dengan kesalahan. Ini juga salah satu dari kehebatan generasi itu. Mereka bila salah, apalagi itu mendengar itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka cepat mengakui kesalahan itu. Ya, bukan kita bukan seperti sebagian kita, ndak wah ngadu long ke nabinya, nah boleh tambah boleh dah, nah tapi ndak, dia setelah tahu itu atas perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia segera mengakhiri kezalimannya itu. Dan inilah pentingnya orang seperti Nabi alaihi salatu wassalam dan masyarakat yang menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita sekarang pun gitu harusnya. Kalau kita sempat menzalimi orang atau melakukan hal yang salah, dan itu dinasihati dengan hadis Nabi, bahkan Al-Quranul Karim, maka kita jangan seperti seseorang, idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil itsm, apabila dikatakan kepadanya takutlah kepada Allah, tapi dia bertahan mempertahankan dosa tadi. Jadi orang kadang-kadang kalau dinasihati justru memilih bertahan dengan dosanya itu. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa wallahi la uzik, demi Allah setelah ini aku tidak akan menyakitilah kamu lagi. Karena dia takut didoakan oleh orang ramai, ya Allah laknat dia, ya Allah hinakan dia. Kalau Allah yang menjauhkan dari rahmat, tidak ada yang bisa mendekatkan. Kalau Allah yang sudah menghinakan kita, tidak ada yang bisa mengangkat kita lagi. Oleh sebab itu maka hindari, ini pesan yang dari Nabi SAW, membolehkan kita, karena sudah tidak tahan lagi, membolehkan kita untuk memberitahukan kepada masyarakat, memberitahukan kepada
masyarakat bahwa si fulan ini adalah orang yang suka menyakiti. Akhirnya dia bisa setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang kedua, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Hadatsana Ali ibn Hakim Al-Audi. Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hakim Al-Audi. Qala, dia berkata, hadatsana Syarik, telah menceritakan kepada kami Syarik, itu Syarik ibn Abdullah Al-Qadhi. An Abi Umar, dari Abu Umar. An Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah, yang dikenal dengan Wahbul Khairi. Wahbul Khair Al-Kufi, termasuk sahabat junior Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Seseorang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gangguan tetangganya, gangguan dari tetangganya. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wassalam katakan, ihmil mata'aka fada'hu 'ala at-tariq. Ya, bawa barang-barangmu dan letakkan di jalan. Sama dengan hadis di atas. Cuma kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu. Faman marra bihi yal'anuhu faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu. Nanti kalau ada orang yang lewat, dia akan melaknat orang yang mengganggu tadi. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu, sehingga setiap orang yang lewat melaknat tetangga tadi, melaknat tetangga yang tadi menyakiti. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diceritakan pula kronologinya kenapa dia bertobat. Ngadu pula dia ke Nabi. Tadi kan dia mengadukan tetangga yang disakiti. Sekarang dia merasa terganggu pula. Oh, ternyata kamu selama ini merendahkan orang, terganggu. Nah, sekarang rasakan pula diganggu oleh orang pula. Akhirnya baru dia terasa. Iya, semua orang melaknatnya, tentu merasa terganggu dia. Semua orang menyumpah kepadanya, tentu terganggu. Nah, faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaqitu minan nas. Ya Rasulullah, kenapa saya seperti ini dilaknat oleh orang? Ya, tolong tegah orang ini, kenapa dia melaknat? Karena Nabi, ya mungkin dia mengatakan Nabi kan tidak suka melaknat, kok sekarang dia suruh orang melaknat. Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi bicara bukan dengan pendapat tapi dengan wahyu. Maka kata, faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim. Ingat, oi, laknat Allah di atas laknat mereka. Jadi bukan hanya mereka yang melaknat, Allah lebih melaknat lagi perbuatanmu itu. Thumma qala lilladzi syaka, kemudian dia berkata kepada orang yang mengadu tadi, ya, kufita au nahwahu, kamu sudah dicukupkan atau sudah cukup, sudah dibela. Siapa yang bela? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bela? Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ma'asyiral ummahat wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menggambarkan betapa beratnya, berapa besarnya dosa orang-orang yang menyakiti tetangganya. Karena kalau bukan karena dosa besar, kalau bukan karena kesalahan yang besar, kalau bukan karena keburukan yang besar, tidak mungkinlah Nabi untuk membolehkan orang membuka aib ini di depan orang ramai. Tidak mungkinlah disuruh orang pada melaknatnya, karena Nabi sendiri juga bukan suka melaknat. Tetapi karena ini tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa terapi kecuali dengan cara itu, maka Nabi alaihi salatu wasallam izinkan tetangga tadi untuk
melakukan suatu tindakan yang dengannya orang pada mengetahui apa yang dilakukan oleh tetangga yang menyakiti tadi. Nah, dia ketika melihat orang pada melaknatnya, dia merasa pula dirugikan gara-gara tindakan tetangganya ini. Dan langsung dia ini, akhirnya dia ngadu pula Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa saya sampai dilaknat banyak orang? Ternyata Nabi SAW beritahukan kepadanya, sesungguhnya laknat Allah di atas laknat mereka. Artinya orang-orang yang menyakiti tetangga itu terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadis ini berisi tentang bagaimana anjuran beradab yang baik dan bertindak yang baik, berlaku yang baik kepada para tetangga kita. Ya, setidaknya walaupun tak dia berbuat baik, tapi jangan sampai berbuat buruk terhadapnya. Karena al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah yang selamat orang dari lisan dan dari tangannya. Dan Nabi bersumpah tidak masuk surga orang yang tetangganya tak selamat daripada bawa'iqah, daripada gangguan-gangguannya. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah, karena memang sebenarnya kita sendiri dan kita semua tidak ingin diganggu orang. Yang mengganggu itu coba diganggu dia, pasti dia akan menurunkan kekuatannya untuk menghilangkan gangguan tadi. Berarti tak satu pun tak ingin diganggu, maka jangan diganggu. Nah, kemudian akhirnya dia menyadari kesalahannya itu dan minta maaf kepada tetangganya tadi, sehingga akhirnya dia balik ke rumah dan sejak itu amanlah keadaan. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah SWT, ada kisah yang Masya Allah sangat inspiratif, dan ini kisah nyata ya, bahwa tetangga yang disakiti tak tertahankan lagi, tapi tidak membalas ya dengan keburukan, yaitu ayah dari guru kami Dr. Syekh Abdul Aziz Muhammad Al-Latif rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, punya tetangga yang suka menyakiti, diberi salah tak diberi memasalah. Jadi dibai ndak juelo, ndak dibai lebih ya, kalau baik mencocok ya, mencocok nomor. Kalau ndak dibai membaca apa tidak elok, apa aja ndak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Syekh atau orang tua Syekh ini nggak tahan lagi. Akhirnya dia bangun rumah di tempat lain karena dia punya duit juga dan pemurah. Dia bangun rumah di tempat lain. Nah, ketika selesai rumah dan dia pindah, dia mau jual rumahnya tadi, rumah lama itu yang dia yang bertetangga dengan tetangga yang suka menyakiti tadi. Subhanallah, walaupun orang ini menyakiti, tapi beliau tidak melakukan keburukan dan pelanggaran syar'i. Dia tahu bahwa yang pertama yang paling berhak untuk membeli adalah tetangga kita, walaupun tidak kongsi sama kita, maka dia beritahukan. Tapi karena dia tidak mau beli, akhirnya dibuka tawarannya secara umum. Nah, setelah dibuka secara umum, datang dua pembeli. Yang satu menawar lebih kurang 320.000 rial, yang satu 300.000. Nah, Syekh ya, supaya dia sudah merasakan terganggu itu tidak enak, maka dia juga tidak mau menyebabkan tetangganya yang menyakiti ini tersakiti oleh tetangganya yang baru. Bayangkan tuh. Jadi dipikirkannya, saya dulu diganggu oleh tetangga ini tidak nyaman, jadi jangan sampai saya menjual rumah ini kepada
orang lain yang membuat tetangga yang membuat saya tidak nyaman itu tidak nyaman. Ini luar biasa akhlaknya. Makanya saya lihat sendiri di anaknya sungguh luar biasa. Di cucunya yang juga adik tingkat saya juga luar biasa. Jadi nampak bekas ya akhlak orang tua itu pada keturunannya. Yang saya saksikan baru 2 turunan ya, ayahnya, anaknya dan cucunya. Dan susah mencari orang seperti mereka. Tawaduknya, perhatiannya, keikhlasannya. Kalau guru kami itu Masya Allah 2 tahun dia ngajar, belum pernah saya melihat beliau terlambat semenit pun. Kalau waktu 2 minggu ngajar sudah berkali-kali terlambat. Itu yang tidak bisa kita tiru, subhanallah. Padahal beliau sakit-sakitan kena penyakit kanker. Dan bila dia membimbing, misalnya menulis disertasi atau tesis, seperti tulisan beliau sendiri, ikut membahas, sehingga hasilnya luar biasa. Siapapun yang dia bimbing, pasti karya tulis anak itu adalah karya tulis bermutu, selalu dapat nilai paling tinggi. Dan karena beliau sendiri ikut. Kalau bahan kuliah kami, kalau perlu fotokopi dia fotokopikan, dibagikan gratis. Kebanyakan dosen kan difotokopi tapi bayarnya 2 kali lipat atau lebih. Kalau beliau tidak, dia fotokopikan, dibagikan gratis. Banyak CS di fakultas itu mendapatkan insentif lebih besar daripada gaji yang mereka terima bulanan dari majikan mereka. Tapi dengan syarat tak boleh diberitahukan siapapun kecuali setelah saya mati. Jadi sedekah tersembunyi. Ternyata beliau setelah beliau meninggal baru timbul kebaikan-kebaikan yang dulu tersembunyi. Demi menjaga keikhlasan hati, baru diketahui setelah beliau mati. Subhanallah. Ya, dan yang diterima oleh orang itu bantuan dari beliau adalah lebih besar dari gaji yang mereka terima dari yang mempekerjakan mereka sendiri. Subhanallah. Jadi contohnya orang baik itu memang berpengaruh pada silsilah dan keturunan setelahnya. Oleh itu ikhwani, akhwati wa ummahati yang saya muliakan, maka tidak ada ruginya kita untuk selalu berbuat baik kepada orang yang dekat-dekat dengan kita. Dan Allah tak akan lupakan itu. Maka orang-orang yang baik itu akan punya sebutan yang baik kemanapun dia pergi. Dan walaupun sudah tiada dan mati, dia akan menjadi sebutan yang indah dimanapun. Nah ini contohnya. Sehingga ketika beliau meninggal, walaupun dia tidak termasuk golongan ulama besar, tapi kalau dilihat dari murid-muridnya yang menulis, kalau di sana kan menulis syair pujian terhadap beliau, mengalahkan pula ulama-ulama besar yang meninggal, saking banyaknya para muridnya yang penyair yang memberikan al-madh ketika beliau meninggal. Rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan ilmu yang beliau wariskan senantiasa mengalir pula pahalanya kepadanya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral akhwat wal ummahat yang rahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga dalam bab ini. Walaupun hadisnya dhaif, tetapi maknanya diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih yang lain. Maknanya diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih yang lain. Qala rahimahullah, hadatsana Makhlad ibn Malik. Itu Makhlad ibn Malik ibn Syaiban al-Qurashi. Wa qila as-Saksaki Abu Muhammad al-Harrani al-Salmasini. Naam. Qala haddatsana Abu Zuhair Abdurrahman ibn Maghraq. Abdurrahman ibn Maghraq qala haddatsana Fadl yakni ibn Mubashshir. Telah menceritakan kepada kami Fadl yakni ibn Mubashshir al-Wasiti, dan ini majhul. Qala sami'tu Jabiran, saya mendengar Jabir radhiyallahu ta'ala yaqul,
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari al-Khazraji. Dia dan ayahnya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dan ayahnya mati syahid di perang Uhud. Radhiyallahu anhu an abi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'dihi ala jarihi, yaitu mengadukan tetangganya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa baina huwa qa'idun bainar rukni wal maqam. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara rukun Yamani, rukun Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim alaihissalam, iz aqbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, datanglah Nabi ketika itu, wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabun bayad, dan dilihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan dengan seorang laki-laki yang berpakaian serba putih indal maqam, di samping maqam Ibrahim, haitsu yusalluna 'alal janaiz, di mana saat itu mereka sedang salat jenazah. Fa aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi datang, faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laki-laki itu mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, dengan ayah dan ibuku aku menebusmu ya Rasulullah. Manir rajulul ladzi ra'aitu ma'aka muqawimaka alayhi thiyabun bayd, siapa laki-laki yang tadi berdiri di hadapanmu yang berpakaian serba putih? Qala aqad ra'aitahu, kamu benar-benar melihatnya? Qala na'am, iya. Qala ra'aita khairan katsira, kalau betul kau melihatnya, engkau telah melihat kebaikan yang banyak. Dzaka Jibrilu sallallahu alaihi wasallam rasulu rabbih, itu adalah malaikat Jibril, utusan Rabbku, adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mazala yusini bil jari, dia senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik dan berlaku baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirathan, sampai saya meyakini pasti dia akan menyuruh saya menjadikannya ahli waris. Artinya saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi yakin bahwa tetangga itu bagian dari ahli waris kita. Artinya tidak bisa dipisahkan dari kita. Kenapa tidak pisahkan tadi? Ya, karena tetangga itu sangat menentukan kita, dengan siapa kita bertetangga. Maka ma'ruf di kalangan orang-orang Arab, yaitu sebuah kaidah, al-jaru qabla ad-dar. Al-jaru qabla ad-dar. Jadi sebelum bangun rumah, lihat dulu siapa tetangga atau siapa yang menjadi calon tetangga kita. Karena bagaimana tetangga, seperti itulah nanti kita. Kalau dapat tetangga buruk, ya kita menderita. Kalau dapat tetangga baik, kita akan bahagia, dan sebaliknya. Oleh itu, Jibril alaihissalam senantiasa memberikan wasiat kepada Nabi SAW untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, seperti yang disebut dalam hadis yang sebelum ini, nomor 101, 104 dan 105, tentang hak-hak yang harus diberikan kepada tetangga kita. Wabillahi taufik. Nah, hadis ini banyak mengandung makna dan pelajaran. Satu, tentu sesuai dengan bab, yaitu boleh mengadukan perihal tetangga kita kepada Nabi alaihissalam di saat beliau masih hidup, dan mungkin di masa kita kepada orang-orang yang bisa dianggap bisa mencarikan solusi dan jalan untuk memperbaiki keadaan. Yang kedua, bahwasanya seseorang itu kadang-kadang diberikan terapi dengan hal yang mungkin lebih keras dari apa yang dia lakukan, atau sejenis dengan apa yang dia lakukan. Jadi
Seperti datang kepada Nabi SAW laki-laki atau pemuda masuk Islam, tapi tolong izinkan saya berzina. Nabi katakan, kamu redha tak kalau itu dilakukan pada ibumu? La wallahi ya Rasulullah, tidak mungkin demi Allah. Mau tak kamu kalau zina itu dilakukan kepada bibimu? Dia bilang, wallahi la ya Rasulullah, tidak mungkin. Mau tak kalau itu dilakukan terhadap saudari perempuanmu? Pasti jawabannya, la wallahi ya Rasulullah, tidak mungkin. Lalu Nabi mengusap dadanya, walan nasu ayyardau ayyuf'ala dzalika bi ummahatihim. Tidak ada orang yang bisa menerima zina itu dilakukan pada ibu-ibu mereka. Wala bi amatihim wa khalatihim, tidak mungkin juga bisa diterima dilakukan terhadap tetangga atau terhadap bibi-bibi mereka. Masya Allah, hayakallah. Dan tidak juga mungkin dilakukan kepada saudari-saudari perempuan kita, perempuan mereka. Oleh sebab itu, kalau kamu tidak suka dilakukan, orang juga tidak suka, maka jangan dilakukan. Kadang-kadang terapi itu harus diinikan dengan hal yang sama. Kalau itu dilakukan terhadap kita, mau tidak kamu disakiti? Tidak. Makanya ketika datang kepada Nabi SAW, ini kenapa saya dilaknat? Jawab Nabi, laknat Allah di atas laknat mereka, lebih besar laknat Allah. Yang ketiga, bahwasanya walaupun sahabat orang-orang baik, tapi bisa saja mereka keliru dalam beberapa hal. Nah, sebagaimana Nabi SAW tidak mengeluarkan mereka dari manhaj ahlil haq, tidak mengeluarkan mereka dan mengeluarkan mereka dari masyarakat terpilih, kita juga harus juga memperhatikan bila salah seorang dari kita, anggota kaum muslimin yang besar ini, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah ini, berbuat salah, bukan, maka kita tidak boleh menjadikannya salah dalam segala hal. Ya, salah dalam segala hal. Cukuplah dengan kesalahan yang itu fokusnya, dan itu yang diperbaiki. Dan ini pada sahabat Nabi banyak terjadi. Si fulan ini salahnya, si fulan ini salahnya. Makanya yang kita fokuskan bukan apa yang kita lakukan, bukan dengan mengeneralisir. Kalau satu salah berarti semuanya salah, tidak. Ya, semuanya salah, tidak. Karena ini adalah kekeliruan yang terjadi. Mungkin dia tidak merasa menyakiti. Ada orang kadang menyakiti orang tapi dia tidak merasa menyakiti. Ya. Karena memang sudah hilang sensitifnya sangat lemah, sensornya sangat lemah. Dia menyakiti orang kerjaan tapi tidak pernah merasa salah. Ada. Makanya terapinya dengan tadi, disuruh oleh Nabi mengeluarkan barangnya, nanti orang pada melihat, kenapa ini orang menyakiti saya. Nah, baru dia terasa. Ternyata ketika ngadu ke Nabi, ingat, laknat Allah lebih besar daripadanya. Yang keempat, bahwa taubat adalah solusi terbaik, minta maaf adalah solusi terbaik, karena tidak ada kita kecuali bersalah. Maka kita kembali kepada Allah, ke jalur yang benar, dan minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Yang kelima, orang yang disakiti, orang yang dizalimi juga punya keutamaan kalau mau memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Siapa yang mau memaafkan dan membawa penormalisasi hubungan, maka pahalanya Allah yang tanggung. Kalau Allah yang tanggung pahalanya, tidak ada yang bisa menandinginya. Ma'asyiral akhwat wal muhaddirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah kecerdasan Nabi alaihi salatu wasallam dalam menyelesaikan berbagai masalah di kalangan umat. Ini perlu dimiliki oleh orang-orang yang diberikan Allah warisan ilmu, dan supaya juga diberikan hikmah seperti yang diberikan atau seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita harus banyak mempelajari bagaimana kiat-kiat Nabi SAW dalam menyelesaikan permasalahan dan problematika umat. Kemudian bahwa di dalam hadis yang terakhir tadi ada Jibril menyerupai manusia. Ketika dia menyerupai manusia itu bisa dilihat oleh
orang lain selain Nabi alaihi salatu wassalam, selain Nabi alaihi salatu, dan itu diberitahukan oleh Nabi, dan ini sabit dalam hadis Jibril, yaitu hadis tentang maratibuddin, tentang tingkat-tingkat agama. Datang Jibril dalam bentuk dihyatul kalbi menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di penghujung hadis juga wasiat Jibril terhadap tetangga, bahwa sesungguhnya ini adalah perkara yang luar biasa, sampai-sampai Jibril mewasiatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga hampir-hampir dianggap sebagai bagian dari keluarga, sehingga berhak mendapatkan warisan. Nah, setelah kita mengetahui ini, tentu kita akan semakin menyadari betapa pentingnya tetangga dan berbuat baik kepada mereka. Wabillahi taufiq. Masya Allah, banyak pertanyaan nampaknya saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperlihatkan kenikmatan kita kepada tetangga yang selalu merendahkan kita, bagaimana hukumnya Ustaz? Kira-kira tambah menyala apinya atau tambah padam? Hah? Kalau tambah padam dah baguslah. Tapi kalau tambah menyala, kita tambah penyakit jadinya. Ya, tambah penyakit. Karena memang kita disuruh memperlihatkan tanda nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi kalau menyebabkan hasad bagi orang atau menyebabkan kemurkaan bagi orang, maka barangkali tidak bagus kita meneren-nerenkan itu. Tapi meneren-nerenkan itu, kecuali kalau kita hadiahkan pada dia, bagus itu. Setelah teren mau silakan. Nah, jadi tadilah ya, walaupun dia merendahkan kita, tetap kita tidak boleh menyakitinya, karena membalas keburukan dan kebaikan itu adalah manhaj daripada Al-Quran. Nah, jadi subhanallah, apa ayat fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, sebelumnya bahwa kita disuruh untuk membalas keburukan dengan kebaikan, bukan keburukan dengan keburukan. Wallahu a'lam. Niatnya bukan untuk menyombongkan diri, tapi hanya untuk supaya tetangga ini tidak selalu merendahkan, bahkan terkadang suka menghina. Oh, itu masalahnya ya. Tadi saya katakan, kalau memang sembuh dengan terapi itu, kalau sembuh, maka mudah-mudahan tidak apa. Ya, mudah-mudahan tidak mengapa. Karena memang tadi dianjurkan dengan yang seperti tadi dan sembuh penyakitnya, walhamdulillah. Ini masalahnya kok tambah pula. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaik. Apakah boleh kita menyebutkan aib keluarga yang tidak kita kunjungi lagi dengan rutin kepada orang-orang yang bertanya kepada kita, khawatir mereka suudzon dengan kita? Karena setiap kita kunjungi, mereka selalu menyakiti kita dengan lisannya. Dan juga ketika kita mulai menampakkan kedekatan kita, maka keluarga kita semena-mena dengan hak kita. Dalam hal ini harta yang belum kita kuasai penuh, yaitu soko. Soko jadi masalah. Ini soko tua ya. Juga hutang yang sudah lama tak kunjung dibayar, padahal mereka mampu. Tapi wallahu alam, saya rasa setiap saya diamkan mereka tidak bayar. Ketika saya ancam perbuatan mereka, saya sampaikan ke orang lain, baru ada sedikit pembayaran. Apa yang kau rasakan juga. Mungkin semua kita merasakan yang seperti ini, ya, semua kita. Tapi wallahu alam, wallahu alam, menurut saya, ya, kalau ini kan disebutkan keburukan karena khawatir orang membicarakan sultan pada kita, juga tidak solusi. Itu juga memperkeruh masalah. Maka yang sebaik-baiknya adalah diam. Ya, diam. Dan kalau kita, dalam hadis sebelum ini kan disebutkan, orang yang selalu berbuat baik kita kepadanya, tapi dia semakin buruk kepada kita,
Maka Nabi terus suruh teruskan berbuat baik itu. Walaupun diterima dengan buruk, walaupun dibalas dengan buruk, kita tidak boleh terpengaruh. Ini yang benar. Jadi oleh sebab itu teruskan saja berbuat baik. Kalau ada hak kita yang tidak dapat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki kita bukan hanya di situ. Rezeki kita bukan hanya di situ. Dan kalau seandainya bisa dicapai, didapatkan hak itu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih elegan, tanpa merusak hubungan, itu justru jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya tidak mengatakan kita harus memberitahukan keburukannya kepada orang lain. Itu justru semakin buruk. Justru kita menahan lisan kita dari hal tersebut, karena saudara kita, cerita saudara kita, buruk saudara itu buruk kita juga. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bikin acara berdoa sebelum berangkat haji atau umrah? Dan bagaimana kalau tetangga yang undang kita? Masalahnya acara berdoa itu bagus lah. Acara berdoa sebenarnya acara kita minta izin mau berangkat, sebenarnya itu pergi ke rumah masing-masing, karena kalau hari ini kan keluarga kita besar ya, pergi ke di Bangkinangnya tidak terjongok tambah lu eko ka menjual lagi tambah lo ke panjang tambah iti tambah pokan. Jadi mungkin supaya masalah ini disederhanakan, maka diundang ke rumah kita sehingga dalam satu kali bisa selesai. Sekali merangku dayung 2-3 pulau terlampau, sekali buka pundi 2-3 hutang terbayar. Ini masalahnya sebenarnya masalah teknis saja. Nah, dan kalau berdoa ya wajar saja orang mendoakan kita. Nah, orang mendoakan kita itu tak boleh dilarang. Cuman cara berdoanya seperti apa, cara yang syar'i atau tidak. Doa bersama juga tidak dilarang secara mutlak, karena Nabi SAW juga pernah diundang oleh sahabat untuk sholat di rumah mereka, lalu Nabi berdoa dan diaminkan oleh mereka. Jadi, kalau ada orang yang mendoakan lalu kita aminkan, itu juga tidak termasuk hal yang bid'ah insyaallah ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika ada tetangga yang mau meminjam uang? Belum jadi nih ya? Mau meminjamkan uang untuk kita? Tetapi susah untuk membalikkannya tepat waktu yang dijanjikan. Itulah masalahnya bang. Ya, janji 2 pekan, 20 pekan, tidak ada berita. Sedangkan saya juga belum sangat lapang seperti yang mereka pikir. Apakah berdosa jika saya tidak meminjamkan uang padanya karena ingin menghindari hati dari pikiran gelisah karena ia lama untuk membayarkannya? Ustaz, meminjam atau meminjamkan itu babnya bab tolong menolong. Ada yang wajib, ada pula yang sunan. Yang wajib kadang-kadang kalau tidak diberi mengancam nyawa, mengancam agama. Seperti orang yang ditodong dengan senjata misalnya, kalau tidak dibayar dan kita mampu untuk membantunya, wajib kita bantu waktu itu. Tapi kalau meminjam hanya untuk sekedar kebutuhan yang sifatnya bukan lagi primer, bahkan juga tidak sekunder, tapi adalah sifatnya kebutuhan yang sifatnya atau boleh okok lagi lah untuk bikin dosa kadang. Jadi dalam hal seperti ini kalau tidak wajib, ya ini pilihan nak berbuat baik atau tidak. Kalau kan sakit lo ada itu lebih baik ditolak dengan halus. Tolak dengan halus ini ya tentu saja jangan sampai berdusta kita. Sebenarnya saya punya uang, cuman saya lah kodok kanai gitu aja. Kan tak mau aja ya, dan lah kodok kanai ya. Dan 2 tahun potong kan lah tak kanang lain dah. Boleh kita ingatkan waktu itu.
Ya serius. Jadi apa yang ibu rasakan, saya juga banyak merasakan itu. Sejak Darun lah, sampai Jakarta, sampai Madinah, sampai kini. Nah, jadi kadang-kadang memang ketika meminjam tu lombok gigi pada lidah lah, asli. Nah, terus itu nandak lama ya, lalu boleh dia utang lamur contoh. Lupa utang lamur tu. Nampak ya ke orang buat utang awak ke. Nah, sedih itunya lapis tangan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kembali ke tadi, kalau membuat tidak nyaman ditolak aja, tapi dengan cara yang tidak dusta. Ya, terus terang, mohon maaf, saya sudah tidak bisa lagi minjam karena kebutuhan saya begini-begini, karena kita memang butuh. Ya, ini berapa banyak proposal masuknya, minjam sekian-sekian, awak sedang nak cari uang untuk bayar utang pula. Saya bilang aja, utang saya lebih banyak, saya belum dapat bayarnya. Itu aja. Cara menolak yang halus juga diantaranya adalah dengan memberi. Dia minta 3 juta, kasih 500. Anda usah pikir lagi, bawalah, ini yang bisa saya berikan. Yang dalam hati bilang nak bayu itu urusan lain, jalan dah. Gitu aja. Sebab 3 juta yang tidak jelas lebih baik 500 yang jelas. 50 pun tidak ada masalah. Ya, kasih ongkos dia datang. Tapi alasan kita tidak boleh dibuat-buat. Harus kita tidak boleh berdusta juga. Nah, piti banyak, sabu tidak piti, salah kita. Piti ada, cuma ada guna. Nah, itulah salahnya, tidak ada piti tidak berguna. Kan ya, tidak ada piti yang tidak berguna. Cuman tadi peringkatnya tadi ada hal yang memang wajib kita bantu. Misalnya tidak makanlah 3 hari, tidak makan banyak anak, itu tidak boleh, tidak kita bantu tuh. Ya, walaupun dia tidak bayar hutang, tapi memang keadaannya seperti itu, wajib kita bantu. Ya, Allah tidak suka awak kenyang, awak senang, tapi tetangga tidak makan, itu tidak boleh. Atau seperti tadi, dia terancam agama dan nyawanya. Kalau dia tidak bayar, mungkin pindah agama, tidak kita pinjam. Nah, kita wajib bantunya waktu itu. Ya, kalau kita mau orang kaya, niatkanlah zakat, karena dia berhak menerima zakat waktu itu, dan zakat boleh dikedepankan. Tapi kalau memang kita nak nambah kebaikan, tidak pernah kita pikir nak dibayar tak dibayar, karena kita diberikan kelebihan, kasih aja, tidak usah dipikirkan. Yang bikin masalah itu kan kita suka mikir, itu yang masalahnya. Ya, nah, jadi itu. Wallahu taala alam. Hah? Apa? Baik. Apa hukum ustaz? Masya Allah, hukum ustaz pula. Saya pasien ODGJ. Apa maksudnya ini? ODGJ apa ustaz? Orang dengan gangguan jiwa. Saya hafal semua doa dan mengenak pakaian dan melepaskan doa mengenakan pakaian dan melepaskan, doa makan dan doa lainnya, tapi saya sering lupa membacanya. Apa hukumnya Ustaz? Kalau lupa tidak ada hukumnya. Rubi al-qalam, tidak dituliskan. Dan doa-doa ini sifatnya juga sunat, juga tidak berdosa. Tapi kalau tidak dilaksanakan, rugi besar kita. Sebab kalau kita berdoa dan berzikir dalam segala keadaan, tidak ada peluang syaitan untuk masuk ke kita. Syaitan itu masuk ketika lagi. Maka masuk rumah, bismillah. Keluar, bismillah. Tutup pintu, bismillah. Tutup makanan, bismillah. Buka pakaian, bismillah. Asal tidak dapat doanya, bismillah, ada cukup. Nah, jadi dengan nama Allah SWT. Ustaz, berat badan saya 80 kg. Sikit tu banding saya. Ya. Itu tanda makmur namanya. Saya salat duduk, susah berdiri, apa hukumnya Ustaz? Kalau bisa dikurangi. Iya, kalau bisa dikurangi. Apa yang membuat berat badan itu? Makan malam hari, jangan makan malam hari. Tapi lihat Ustaz makan juga malam hari. Iyalah, saya baru pulang jam 12 sampai di rumah. Kalau tidak makan jam 2 tadi, dari jam 2 makan sampai 12 tidak makan, mati pula nanti.
iya kan? Daripada saya makan di rumah jam 1, lebih baik saya makan di sini jam 9:30 atau jam 10. Nah, kalau tuan-tuan memang suruh saya makan di sore hari, maka saya berhenti mengaji. Itu obatnya. Jadi saya maghrib itu selepas mengajar, pulang ke rumah, mandi, habis itu makan sebelum maghrib, dan maghrib baca Quran, ya, lepas itu selesai isya saya tidur. Nah, itu enak tuh, bangun jam 2. Karena insya Allah tidur saya klimaknya hanya 4 jam. 4 jam mesti bangun tanpa alarm. Nah, jadi kalau tidur jam 10, jam 2 mesti terbangun. Tidur jam 12, jam 4 mesti terbangun. Kalau tidur jam 3, Ustaz? Alhamdulillah subuh tetap bangun. Cuma setelah subuh kadang-kadang nuntut dia. Kadang-kadang nuntut tambahan. Jadi intinya kalau memang sudah menyusahkan, diupayakan untuk dikurangi. Apalagi ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu itu berat badannya, berat sedikit susah. Dan penyakit gampang hinggap di badan-badan kita yang seperti ini. Oleh sebab itu saya sebenarnya ingin juga untuk mengurangi ini. Tapi tidak mau kurang. Alhamdulillah. Tidak mau kurang. Karena makan tidak mau kurang juga. Tapi sholat masih berdiri. Ini susah berdiri ya, alhamdulillah saya tidak susah berdiri. Alhamdulillah, susah duduk juga tidak susah. Apa hukumnya? Ini tidak ada hukumnya. Iya. Kalau ditanya hukumnya, kalau memang tidak sanggup sholat berdiri, dibolehkan sholat duduk. Orang kurus pun ada juga yang sholat duduk. Sah? Iya, mungkin masalah yang di pinggang, atau masalahnya di punggung, atau masalahnya di kaki. Ya, kalau dikatakan orang gemuk berpenyakit, banyak lagi orang kurus yang berpenyakit. Ada kita kolesterolnya di bawah 140-nya, tapi yang yang kuinya berapa kolesterolnya? Enggak kolesterol 180 kan, orang kurus. Asam urat juga 80 asam urat. Awak yang berbadan gemuk ya ada 7 komanya. Jadi tidak mesti gemuk banyak penyakit, tidak mesti kurus sehat semua. Tapi kalau memang itu membahayakan, maka diupayakan untuk menghilangkan. Tapi kalau masalah dosa, insya Allah tidak dosa, karena kita sholat sesuai dengan kemampuan kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setahu saya sekolah-sekolah dilarang melakukan pungutan liar pungli, tapi ada sekolah yang meminta infak untuk musola sekolah. Pertanyaan, apa hukumnya bila kepala sekolah menggunakan uang infak tanpa seizin murid atau wali murid? Uang tersebut akan dibelikan cenderamata untuk guru-guru yang pensiun. Apa hubungan tadi musola, sekarang pindah ke pindah ke cenderamata? Selesaikan musola dulu ya. Nak memungut uang untuk musola disebut pungutan liar. Kenapa disebut pungutan liar? Tidak ada izinnya. Sekarang kita di musola ini ada tidak minta sumbangan? Ada izinnya? Jadi kaji-kaji pondok. Kalau dikaji nanti tidak ada satupun masjid yang punya izin mengumpul. Tidak mau saya di Kemenkumham harus ada izin. La tas'alu an asya' an tubda lakum tasukum. Jangan nanya-nanya sesuatu kalau dijelaskan susah kita. Ibu-ibu buat pengajian ada minta sumbangan? Ada enggak? Ada enggak? Ada izin? Ada izin? Lapor ke KPK nanti. Ini ibu-ibu yang mudah tuh jangan dipersulit. Yang mudah itu jangan dipersulit. Kalau dikaji semuanya nanti tak ada satupun punya izin untuk mengumpulkan sumbangan itu. Kalau ikut aturan undang-undang, semua pukulan yang kita lakukan ini nanti tidak ada izinnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak usah.
Ya, tapi kalau ibu tanya boleh tidak secara syar'i, ya saya katakan boleh. Tapi kalau secara aturan kenegaraan tidak boleh. Ibu mau dilaporkan? Mau dilaporkan? Jawablah serius, mau dilaporkan? Nah, kalau tidak jangan tanya lagi, tidak. Ini namanya congkel-congkel kudis namanya ini. Tukar. Ini bab la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Ini sampai nanti ke uang SPP sekolah ditanya juga nanti. Sah? Kalau itu diterapkan secara detail, tidak ada yang sanggup melaksanakannya. Tidak ada yang sanggup ngurus izinnya. Jadi saya pahami ini dilarang melakukan pungutan liar, tapi ada sekolah yang meminta impak untuk musalla. Nah, ibu-ibu, musajid kami di UIN tidak pernah selesai. Wih, lai, Kuba tidak kena banyak arah. Ada salah seorang pejabat tinggi di kampus itu dulu, pas sudah cucu, ona di boni ni orang apa wisuda, apa jadi ni orang, dah jauh dah nautannya, mak, kalian ke timu bazir kalian ganyinya, kek dokek musajid babuanya. Kan banyak kubah, setiap gedung ada kubah, kan ya mat? Sudah itu pas masuk ke tuan salat zuhur, dia kan biasa ke masjid salat di kampung. Yang tunjuk mana masjid yang ninya? Tidak ada masjid berarti ninya. Ayat yang penduto kalian gini. Kubah nak kena banyak masjid tidak ada orang. Tahu tak sebabnya? Tidak boleh ada pungutan. Saya sampaikan waktu itu ke Menteri Agama yang sudah meninggal rahimahullah, apa tidak buat musajid di UIN dan IAIN lupain. Nanti agama lain minta juga katanya. Tidak alasan lupain. Satu, kalau agama Kristen minta tidak logis, karena mereka hari Minggu libur, gerejanya terpakai hanya hari Minggu aja. Kalau umat Islam setiap sholat setiap hari. Yang kedua, kalau memang nanti mereka juga minta sesuai dengan porsinya. Kalau mahasiswanya 10, dikasih masing setengah meter, berarti kasih 5 meter semua. Kalau umat Islam 5.000 kali setengah meter, ya 2.500 luasnya. Jadi sebenarnya alasan tadi. Jadi makanya mohon maaf, mungkin saya yang salah paham dengan pertanyaan ini, tapi saya menilai ini pertanyaan terlalu mencongkel-congkel hal-hal yang tidak perlu. Masa untuk minta sumbangan untuk musola dianggap pungli? Apa dasar punglinya? Pasti aturan sahih? Pasti aturan sahih? Jawablah. Pasti aturan undang-undang. Maka kalau ini diterapkan, pondok-pondok kita ilegal semua. Pungutan-pungutan yang diambil, musola masjid kita ilegal semua, pungutan ibu-ibu yang yasinan ilegal juga. Yang tahlilan ilegal semua. Jadi la tas'alu an asya'in tubda lakum, dilarang oleh Allah SWT nanya hal-hal yang kadang-kadang kalau dijelaskan tanpa mempersulit kita. Kalau saya tidak merasakan, tidak menganggap ini sebagai pungutan liar, karena secara syar'i musola itu tanggung jawab bersama kita. Dibebankan ke guru tuh tidak ada waktu untuk cari piti lah, karena dia habis waktu ngajar. Makanya orang tua yang punya waktu lebih untuk cari duit, mereka lah yang harus membantu, dan akan digunakan oleh siapa? Untuk anak-anak mereka juga. Kalau selesai anak sekolah, anak kaum muslimin, dan dia masih tetap pahala sampai ini selama masih ada musola itu masih tetap dipakai, maka dia dapat pahalanya. Menyebutnya dengan pungli saya sangat tidak setuju. Jadi mohon maaf kepada yang bertanya, ya mungkin saya yang salah paham. Kemudian apa hukumnya? Yang kedua, apa hukumnya bila kepala sekolah menggunakan uang impak tanpa seizin murid dan wali murid? Apa maksudnya tanpa izin ini? Tuan-tuan ketika memberi itu bersyarat ya? Bersyarat.
Hah? Uang tersebut akan dibelikan cenderamata untuk guru-guru yang pensiun. Kenapa tidak boleh? Yang tidak boleh itu adalah secara pribadi memberikan kepada guru yang bersangkutan. Tapi kalau itu dilakukan secara tidak diketahui, maka tidak semua hadiah itu dilarang. Atau kalau keadaannya sudah terbiasa memberi hadiah kepada guru sebelum anak kita di situ, karena bagian mungkin dari sahabat kita, teman kita, saudara kita, itu tidak dilarang berikan hadiah. Karena hadiahnya bukan karena pekerjaannya, tapi karena kebiasaan kita selama ini. Saya misalnya, murid-murid saya dulu, sekarang sudah banyak yang jadi guru. Kebiasaan saya dulu kalau dia menikah, yang murid-murid saya kasih uang untuk makan sate di tempat romantis misalnya. Saya jalankan walaupun anak saya di situ, karena saya beri itu bukan karena itu. Yang kedua, saya atasannya. Saya atasannya. Jadi tidak selamanya itu tidak dibolehkan. Wallahu musta'an. Ya kalau memang bersyarat, bila keluar dari syarat yang ditentukan, ini tidak boleh. Tapi kalau seandainya tidak bersyarat, tidak perlu lagi dia minta izin karena kita sudah serahkan. Kalau sudah serahkan, kenapa ini? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Karena bab ini kan babnya bab tatawu. Bab tatawu itu luas. Bab tatawu itu luas. Nah, tapi namanya infak masjid dibuat, infak musalla. Yang digunakan ini infak musalla. Digunakan untuk cenderamata, ya tidak boleh lah. Berarti bersyarat itu. Kalau memang dikumpulkan uang untuk musalla sekolah gitu ya, habis itu digunakan cenderamata, congkel matanya, itu tidak benar itu. Kalau memang untuk musalla lebih sudah dibagi itu hadiah, tidak boleh. Kalau itu maksudnya memang tidak boleh. Berarti bersyarat tadi infaknya untuk musalla, sah? Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita seorang guru dan menghadapi masalah ini, sementara kita tidak mau dikatakan sebagai provokator? Ya kalau sudah melihat yang batil, nak dibilang provokator, nak bilang apa, tidak ada masalah. Kalau memang tahu ini suatu kebatilan, wajib disampaikan. Soal kita dituduh begini begitu resiko. Cuman sebaiknya ibaratnya apa, datangi rumah itu dari pintunya. Kalau kita hembus, kita kompori orang-orang untuk melawan, itu namanya memang provokator. Kita kan punya pimpinan, datangi dia, sampaikan kepadanya, ya datangi. Tapi kalau orang per orang kita kok, itu ya namanya provokator itu. Kita hasung orang untuk melawan, itu namanya provokator. Tapi kalau seandainya kita datangi yang berkebijakan, dalam hal ini barangkali seperti pertanyaan kepala sekolah, lalu kita datangi, kita sampaikan, ini yang kita lakukan benar Pak. Nah, kita lihat bagaimana tindakan beliau. Nah, kalau dia tuduh kamu ini provokator, terserah dia, kita enggak. Tapi kalau kita panas-panasin orang, itu benar kita provokator. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, maaf di luar dari tema, apakah bersentuhan sama anak sambung setelah ambil wudhu membatalkan salat? Anak sambung itu apa? Oh, bukan anak tiri ya. Ini yang bertanya bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Bapak apa ibu-ibu? Oh, ibu-ibu yang bertanya. Yalah, berarti ibu bersentuhan dengan anak sambung laki-laki, gitu ya? Bersentuhannya gimana nih? Tersinggung aja nya. Nah, kalau tersinggung tidak apa, walaupun dengan suami pun tidak ada masalah. Ya, tapi kalau seandainya yang sahih di antara pendapat para ulama, bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu kalau hanya bersentuhan. Tapi kalau sudah saling menyentuh, itu yang membatalkan. Artinya ada syahwat di situ. Yang kedua,
berkaitan dengan anak sambung. Anak sambung itu boleh tidak ibu menikah nanti setelah ayahnya mati dengan dia? Tidak boleh, berarti mahram. Ini bedanya yang mahram dengan yang tidak. Kalau seandainya setelah orang ini tiada boleh menikah, berarti tidak mahram. Dengan mertua boleh menikah walaupun anak sudah cerai? Tidak boleh kan? Kan tidak ada mantan mertua. Nah, maka boleh bersentuhan. Tapi dengan adik istri boleh tidak menikah? Benar. Ada contohnya? Alai Mak Den. Mati tok Mak Den nikah ya Mak Den. Berarti Mak Den sebelum nikah dengan ayah bukan mahram. Karena setelah tiada, baik cerai maupun mati, dia boleh menikah lagi. Jelas? Itu bedanya. Jadi kalau dia tak boleh nikah setelah ayahnya meninggal, maka anak ini adalah mahram selamanya bagi kita. Maka bersentuhan dengannya tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Jelas toh? Jadi etek istri mahram apa tidak? Kenapa? Boleh dinikahi setelah dia tiada atau setelah putus hubungan dengannya. Taib, ninyo istri boleh nikah jennya? Latuan. Mana tahu kan? Mana tahu nenek itu seperti nenek kakak Umi di Madinah. Umur 21 sudah punya cucu. Iya, umur 21 sudah punya cucu. Nanti umur 9 cucunya nikah dengan saya misalnya. Meninggal istri saya yang 9 tahun ini. Umur neneknya berapa tadi? Baru 30. Boleh tidak saya nikah sama neneknya? Alhamdulillah. Boleh ya? Sama nenek boleh ya? Ya Allah, sama amaknya boleh, enggak sama neneknya? Enggak boleh juga. Makanya neneknya mahram kita. Jadi ke atas mahram semua, ke bawah mahram semua, samping kiri kanan itu yang enggak mahram. Jelas? Jelas? Nenek buyut apalagi mbah, itu mahram ke atas. Anak cucunya itu mahram juga ke bawah. Tapi yang kiri kanan samping saudara, tante, nenek, ete itu bukan mahram. Jelas? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf barangkali sampai di sini kajian kita pada petang hari ini. Wallahu taala alam. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Yang salah itu dari saya, mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada bapak dan ibu, saudara-saudari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.